Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran bersama Pak BW. Untuk kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan segitiga. Segitiga termasuk dari bangun datar tapi memiliki kekhususan dalam hal kesebangunan. Yang pertama kita bahas adalah syarat kesebangunan segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut ini, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar, atau perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian atau yang seletak nilainya sama. Perhatikan di sini kata hubungnya adalah atau, berarti untuk menentukan dua segitiga sebangun, maka dari dua syarat ini satu terpenuhi, maka sudah bisa kita membuktikan dua segitiga tersebut adalah sebangun. Berarti kalau membuktikan dua segitiga sebangun, kita cukup tentukan satu syarat dari yang ada ini, yaitu syarat sudut atau syarat perbandingan panjang sisi. Kemudian yang kedua adalah sifat-sifat segitiga sebangun. Namanya sifat berarti kita sudah tahu bahwa dua segitiga itu sebangun. Jadi dua segitiga yang sudah diketahui sebangun memiliki sifat sebagai berikut, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian atau yang seletak nilainya sama. Ini kalau kita lihat kalimatnya sama dengan syarat. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa kalau syarat itu dua segitiganya belum diketahui, jadi kita harus membuktikan sebangun atau tidak. Tetapi kalau ini sudah diketahui sebangun, maka ini menjadi sifat dari dua segitiga yang sebangun. Untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari dari contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, diberikan segitiga ABC dan segitiga KLM yang diketahui besarnya sudut A adalah 50 derajat, besar sudut B 70 derajat, besar sudut K 70 derajat, dan besar sudut M 60 derajat. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga KLM ini sebangun. Nah, kalau sudah tahu sebangun, nanti kita gunakan sifat untuk menemukan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Nah, ini tanpa gambar bisa kita selesaikan, tapi harus ada yang kita ingat, yaitu bahwa jumlah besar sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Ini yang harus kita ingat pada materi ini adalah jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Mari kita selesaikan. Pada segitiga ABC, besar sudut A diketahui 50, besar sudut B diketahui 70. Nah, sehingga besar sudut C dapat ditentukan karena jumlahnya itu kan 180 ketiganya. Maka untuk mengetahui besar sudut C adalah 180 kurangi 50 kurangi 70, sehingga diperoleh 60 derajat. Ini pada segitiga ABC. Dengan cara yang sama pada segitiga KLM. Diketahui sudut K 70, sudut M 60. Ini sudah diketahui, sehingga bisa kita cari sudut yang ketiga, yaitu sudut L. Maka diperoleh 180 kurangi 70 kurangi 60, sehingga diperoleh 50. Nah, pada sudut-sudut
Yang ada ini pada segitiga ABC dan segitiga KLM bisa kita lihat bahwa sudut A besarnya sama dengan sudut L, yaitu sama-sama 50 derajat. Sudut B sama dengan sudut K, yaitu 70 derajat. Dan sudut C sama dengan besar sudut M, yaitu 60 derajat. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Bisa kita katakan segitiga ABC sebangun dengan segitiga LKM. Kita urutkan menyebutkannya, jadi ABC, maka sini LKM. Supaya untuk mempermudah nanti menemukan sisi yang bersesuaian. Nah, cukup satu syarat. Tadi pada syaratnya kan atau, berarti ini kita pakai syarat yang sudut yang bersesuaian sama besar. Cukup untuk membuktikan bahwa segitiga itu sebangun. Nah, sekarang kita sudah tahu kalau segitiga ABC dan segitiga KLM atau LKM ini sebangun. Karena sudah tahu sebangun, maka sifat yang kita gunakan apa? Tadi sifatnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, ini sudah ada, dan perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian nilainya sama, sehingga ini kita peroleh. Nah, karena ini tanpa gambar, maka untuk menemukan sisi yang bersesuaian adalah dengan mengurutkan yang ada pada sudut yang besarnya sama ini. AB berarti bersesuaian dengan LK. BC berarti bersesuaian dengan KM. AC berarti bersesuaian dengan LM. Nah, ini contoh yang pertama, kita menggunakan syarat sudut. Perhatikan contoh yang berikutnya. Nah, diberikan segitiga ABC dan segitiga PQR. Dengan panjang AB 6, panjang BC 10, dan panjang AC 14. Kemudian yang segitiga PQR itu PR-nya 49, QR 35, dan PQ 21 cm. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun. Kalau nanti sudah tahu sebangun, tentukan sudut-sudut yang sama besar. Nah, ini juga tanpa gambar. Yang diketahui adalah panjang sisi, maka kita buktikan dengan menggunakan perbandingan panjang sisi. Cara menemukan sisi yang bersesuaian adalah pada segitiga ABC kita cari sisi terpendek. Pada segitiga PQR kita cari juga sisi yang terpendek, sehingga diperoleh AB bersesuaian dengan PQ. AB bersesuaian dengan PQ. AB-nya 6, PQ-nya 21. Sehingga disederhanakan 2:7. Yang kedua, sisi terpanjang pada ABC dan sisi terpanjang pada PQR. Pada ABC terpanjangnya adalah AC, pada PQR terpanjangnya adalah PR. Nah, sehingga AC banding PR. AC banding PR 14:49. Disederhanakan 2:7. Sisi yang ketiga ya yang belum ditulis, berarti apa? BC banding QR 10:35. Kita sederhanakan 2:7. Nah, di sini kita lihat nilai perbandingannya adalah sama. Maka bisa kita katakan segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Dengan menggunakan syarat, membuktikan syaratnya yaitu perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian adalah nilainya sama. Sehingga bisa kita peroleh segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Karena sudah diketahui sebangun, maka kita gunakan sifat yang ada, yaitu segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Sifatnya adalah yang pertama tadi, sudut-sudut yang bersesuaian sama
besar. Bagaimana menemukan sudut yang bersesuaian? Karena di sini tanpa gambar, maka kita lihat sisi AB, sisi PQ. Berarti sudutnya C, sudutnya R. Nah, berarti C dengan R. Sisi AC, sisi PR. Berarti sudutnya B dan Q. B dengan Q. Sisi BC dengan sisi QR, berarti sudutnya A dan P. Nah, sehingga diperoleh sudut A sama dengan sudut P besarnya, sudut B besarnya sama dengan sudut Q, dan sudut C sama dengan sudut R. Ini kita membuktikan dengan menggunakan perbandingan panjang sisi. Nah, dari contoh 1 dan contoh 2 ini kita lihat nilainya ada. Bagaimana dengan contoh yang ketiga yang nilainya tidak diketahui, artinya panjang sisinya tidak diketahui, besar sudutnya juga tidak diketahui. Bagaimana kita membuktikan bahwa segitiga ABC, segitiga yang besar, segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE, segitiga yang kecil ini. Nah, jika DE dan AB ini sejajar, maka kita ingat teori kesejajaran sudut dan garis sejajar. Itu yang kita gunakan untuk membuktikan apakah sudutnya ini nanti sama atau tidak. Nah, maka untuk menyelesaikan contoh 3 ini yang kita gunakan adalah sudut. Karena sudut walaupun tidak ada nilainya bisa kita ketahui besarnya dengan menggunakan sifat-sifat yang ada pada garis sejajar. Nah, maka perhatikan segitiga ABC dan segitiga ADE. Di sini ada sudut ABC, berarti yang ada di B, dan sudut ADE. Ini besarnya sama. Ingat, ini adalah yang disebut dengan sudut sehadap. Sifat-sifat sudut pada garis yang sejajar. Yang kedua, sudut ACB dan AED. Nah, ini yang saya beri tanda ini bulatan. Nah, maka ini juga sudut yang sehadap. Ingat, sudut yang sehadap pada garis sejajar itu besarnya sama. Karena dua sudut ini besarnya sama, maka besar sudut yang ketiga pasti sama. Nah, yaitu sudut BAC dan sudut DAE. Ini satu sudut yang jadi satu, ini namanya sudut berimpit. Ini besarnya juga sama. Nah, sehingga ketiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar, maka kita buktikan, sudah terbukti bahwa segitiga ABC dengan segitiga ADE itu sebangun. Sehingga nanti bisa anak-anak diingat ya, kalau ada gambar segitiga dengan satu pasang sisi sejajar di dalam seperti ini, maka segitiganya pasti sebangun. Sudah kita buktikan ini. Nah, karena sudah diketahui sebangun, maka kita bisa menemukan sifatnya, yaitu perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian nilainya sama. Mana yang bersesuaian? AB dengan AD. Lengkung bintang, lengkung bintang berarti AB, AD. Ini untuk menentukan yang bersesuaian. BC, DE, AC, AE. Nah, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama nilainya. Ini untuk contoh yang ketiga, perhatikan.
Kita manfaatkan untuk contoh ketiga ini untuk mengerjakan soal yang seperti contoh 4. Misalkan diberikan gambar seperti ini dengan panjang-panjang seperti ini. Berapakah panjang AE? Berapakah panjang BD? Tadi sudah dibuktikan bahwa kalau ada segitiga dengan satu pasang sisinya sejajar di dalam seperti ini, yang satu berada di dalam sejajar, maka dua segitiga ini pasti sebangun. Nah, karena sudah diketahui sebangun, ditanya panjang sisi, maka kita gunakan sifat segitiga sebangun tentang perbandingan panjang sisi. Nah, tadi karena segitiga ABC dan segitiga ADE itu sebangun, maka perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian nilainya sama. Kita lihat AB banding AD, BC banding DE, AC banding AE. Kita gunakan untuk mencari AE. Nah, berarti kita cari AE, kemudian sisi yang sudah ada semua BC, maka kita ambil BC dengan DE, AC dengan AE. Nah, sehingga kita ambil seperti ini. Nah, BC banding DE sama dengan AC banding AE. Kita substitusikan nilainya. BC 12, DE 8, AC itu sama dengan AE ditambah 5 ditambah CE. Berarti AEC, A sampai C adalah AE ditambah 5 per AE. Nah, sudah kita kalikan. Kita kalikan 12 kali AE, 8 kali AE tambah 5. Sehingga yang ruas kanan kita selesaikan, berarti 8 AE ditambah 40. Kita kumpulkan yang sejenis. Berarti 12 AE dikurangi 8 AE sama dengan 40, sehingga diperoleh 4 AE sama dengan 40, maka panjangnya AE adalah 40 dibagi 4, yaitu 10 cm. Nah, sehingga ini AE 10 cm. Dengan cara yang sama yang B. Nah, karena di sini BD, maka kita cari yang BD. BD itu letaknya di AB. Nah, maka kita pakai AB banding AD sama dengan BC banding DE. Panjangnya AB adalah 6 ditambah BD. AB adalah 6 ditambah BD. Per AD-nya 6. BC-nya 12, DE-nya 8. Kita kalikan seperti tadi, berarti 8 kali 6 tambah BD sama dengan 6 kali 12. Kita kalikan, berarti 48 tambah 8 BD sama dengan 72. Kita kumpulkan yang sejenis, sehingga 8 BD sama dengan 72 dikurangi 48. 8 BD sama dengan 72 kurangi 48, 24. Nah, sehingga diperoleh BD-nya 3. Nah, sehingga diperoleh BD sama dengan 3 cm. Nah, Nana perhatikan untuk gambar segitiga yang seperti ini. Kita lanjutkan untuk jenis gambar yang berbeda. Nah, misalkan diberikan seperti ini gambarnya. AB dan DE sejajar, tapi di luar. Maaf, saya betulkan dulu. Yang sejajar bukan AB ya, yang sejajar bukan AB tetapi BC. Nah, saya betulkan dulu BC. Nah, saya betulkan dulu kalimatnya ya. Nah, sehingga yang tadi saya ulangi yang tadi. Nah, hanya salah lambang saja. Ini ya, yang sejajar adalah BC sejajar DE. Untuk keterangan seterusnya sama. Nah, berarti yang sejajar adalah BC sejajar dengan DE. Nah, kemudian yang ini juga yang sejajar adalah BC. Nah, BC yang sejajar. Oke, nah perhatikan untuk contoh yang kelima dengan gambar yang berbeda, yaitu BC sejajar DE sejajarnya di luar.
Nah, buktikan segitiga ABC dan segitiga ADE ini sebangun. Maka sama, ini juga kita gunakan sudut. Karena panjang sisinya tidak ada, maka kita gunakan besar sudut. Dengan menggunakan sifat garis yang sejajar. Dengan menggunakan sifat garis yang sejajar, maka sudut ABC, berarti ini yang saya beri tanda bintang, dan ADE ini adalah sudut yang besarnya sama, karena BC dan DE tadi sejajar, sehingga ini diperoleh sudut dalam berseberangan. Dengan cara yang sama, sudut ACB dan sudut AED. Nah, ini yang saya beri tanda noktah, ini juga sudut dalam berseberangan. Dua pasang sudut ini sudah sama, maka sudut yang ketiga pasti sama, BAC dan DAE. Berarti ini sudut yang sama juga. Ini kalau kita cari sifatnya, ini adalah sudut yang bertolak belakang. Ya. Karena ketiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar, maka bisa kita simpulkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Karena sudah tahu sebangun, maka kita cari perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian. AB, nah AB, perhatikan, AB gambar sudutnya ini AB, berarti dengan AD. AB dengan AD, BC dengan DE, dan AC dengan AE. Perhatikan letak garisnya. Nah, sehingga ini juga sudah diperoleh kalau gambar yang seperti ini juga sebangun dengan BC dan DE sejajar. Kita manfaatkan untuk menemukan panjang garis kalau soalnya gambarnya seperti contoh 5. Nah, ini misalkan pada contoh 6 gambarnya sama seperti contoh 5. Yang diketahui adalah panjangnya. Nah, ini saya betulkan dulu bahwa yang sejajar adalah BC. BC yang sejajar. Nah, oke. Nah, yang sejajar BC. Nah, BC sejajar DE. BC-nya 20, DE-nya 8, dan AC-nya 12 diminta untuk menentukan panjang AE. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa segitiga yang seperti ini adalah sebangun, segitiga ABC dan ADE ini sebangun, maka perbandingan panjang sisi yang bersesuaian nilainya sama. AB banding AD, BC banding DE, dan AC banding AE. Kita ambil dua pasang untuk menemukan panjang AE, ya berarti yang kita pakai adalah BC per DE sama dengan AC banding AE. Kita substitusikan nilainya biasa, berarti 20 banding 8, 12 banding AE. Sehingga kita kalikan 20 kali AE, 8 kali 12. Diperoleh 20 AE 96. Sehingga AE-nya 96 dibagi 20. Sehingga diperoleh AE-nya 4,8 cm. Ini untuk contoh yang ke-6 dengan gambar yang seperti ini. Kita lanjut untuk gambar yang lain. Nah, misalkan gambarnya seperti ini. BC dengan DE tidak sejajar. BC dengan DE tidak sejajar. Tetapi besarnya B diketahui sama dengan besarnya ADE. Nah, besarnya ABE, besar sudutnya sama dengan ADE. Karena ini, ingat, tanda yang sama, maka itu menunjukkan nilai yang sama. Nah, buktikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Mari kita selesaikan. Kita cari. Nah, kalau gambar-gambar seperti ini, maka kita membuktikannya menggunakan besar sudut, menggunakan sifat-sifat yang ada pada gambar tersebut. Sudah diketahui satu, yaitu ABC dengan ADE nilainya sama, karena ada tandanya sama. Berarti diketahui, sudah diketahui. Satu lagi yang sama adalah sudut BAC. Nah, BAC yang saya beri tanda bintang dengan DAE, ya, berarti kan numpuk jadi satu di sini. Namanya berimpit. Berimpit. Nah, namanya berimpit. Namanya berimpit.
BAC dan DAE, dua sudut ini berimpit dengan jadi dua sudut tampak jadi satu, maka namanya berimpit. Sehingga sudut yang ketiga pasti sama, karena yang dua ini sudah sama, maka yang ketiga pasti sama, yaitu apa? ACB, berarti yang ada di C ini, ACB dengan AED yang di E ini juga sama. Sehingga bisa kita simpulkan karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka dapat dikatakan segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Karena sudah tahu sebangun, maka perbandingan panjang sisi-sisinya sama. Nah, berarti perbandingan panjang sisi yang bersesuaian nilainya sama. Mana? Nah, hati-hati untuk melihat gambarnya. AB bulatan sama bintang. AB, maka AD bulatan dengan bintang. Kemudian BC bintang bulatan dengan tanpa tanda. Nah, maka DE bulatan tanpa tanda. Yang ketiga AC bintang dengan tanpa tanda. Maka yang bintang tanpa tanda berarti AE pada segitiga kecil. Nah, ini untuk menemukan, perhatikan gambarnya dan perhatikan sisi-sisi yang bersesuaian. AB dengan AD pada segitiga kecil, BC pada segitiga besar, DE pada segitiga kecil, AC pada segitiga besar, AE pada segitiga kecil. Nah, kita gunakan untuk menyelesaikan soal kalau misalkan seperti ini. Nah, perhatikan gambar ini. Berapa panjang CD? Berapa panjang BE? Nah, tadi sudah kita buktikan bahwa kalau gambar seperti ini adalah sebangun. Berarti kalau sudah tahu gambar ini sebangun, maka langsung kita gunakan sifat. Karena yang ditanya adalah panjang garis, maka kita gunakan sifat perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Nah, karena segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE, maka sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya, perbandingan panjangnya nilainya sama. Berarti AB banding AD, BC banding DE, AC banding AE. Nah, kita gunakan untuk menemukan yang pertama A panjang CD. CD itu ada di AC, maka kita pakai yang AC. Nah, sehingga kita gunakan perbandingan yang ini. CD itu letaknya ada di sisi AC, maka kita pakai yang AC. AC per AE, AC banding AE. BC banding DE, BC sudah ada, DE juga sudah ada nilainya. Nah, kalau sudah kita substitusikan. BC 10, DE 5. AC berarti CD ditambah 12. Panjangnya CD tambah 12. AE 13. Kita kalikan. Ya, berarti 5 kali CD tambah 12, 10 kali 13. Kita kalikan berarti 5 CD ditambah 60 sama dengan 130. Nah, 5 CD 130 dikurangi 60, kita kumpulkan yang sejenis sehingga diperoleh 5 CD 70. Maka diperoleh CD sama dengan 70 dibagi 5, maka CD-nya 14. Sehingga diperoleh CD-nya 14 cm. Nah, kita lanjut untuk yang BE. BE itu letaknya ada di AB, maka kita pakai perbandingan yang ada AB. Nah, maka kita pakai yang ini. BC banding DE, karena sudah ada nilainya, tetap kita pakai. Kemudian BE itu ada di AB, maka kita pakai yang AB banding AD. Kita substitusikan, BC 10, DE 5, BE, AB itu BE ditambah 13, AD 12. Nah, sehingga diperoleh
kita kalikan biasa, 5 kali BE tambah 13, 10 kali 12. 5 BE tambah 65, sama dengan 120. Kita kumpulkan yang sejenis, sehingga dikurangi 5 BE, 120 dikurangi 65, berarti 55. 55 dibagi 5, itu nilai BE, sehingga diperoleh BE, panjang BE-nya 11. Nah, demikian anak-anak untuk pemanfaatan kesebangunan segitiga. Dari contoh-contoh yang ada ini, silahkan nanti dimanfaatkan untuk mempelajari materi segitiga sebangun yang lain. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.